Hasil kualifikasi Piala Asia U20, Indonesia porak-porandakan gawang Timor Leste 4-0. Eksperimen Sintayong manjur, Robby Darwish cetak 2 assist dan clean sheet saat debut jadi bek tengah. Namun sebelum kita lanjut, alangkah mulianya jika tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Timnas Indonesia U20 mengawali laga perdana grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 dengan hasil yang memuaskan. Berhadapan melawan Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Rabu, tanggal 14 September tahun 2022, Garuda Nusantara menang dengan skor 4-0. Pada pertandingan pembuka ini Sintayong melakukan sedikit perubahan. Ronaldo Kuate, yang biasa menjadi tandem hoki caraka di lini depan Garuda Nusantara terpaksa duduk di bangku cadangan. Posisinya digantikan Rahmat Beri Santoso. Kendati ada perubahan, namun permainan Timnas Indonesia U20 tidak mengalami perubahan. Dengan skema 4-3-3, permainan Timnas Indonesia U20 terlihat lebih dominan. Sepanjang 10 menit pertama, ada 7 peluang tercipta. Namun baru pada menit ke-11, Indonesia memecah kebuntuan. Adalah hoki caraka yang sukses menggetarkan gawang Timor Leste. Saat Indonesia unggul 1-0, pasukan Sintayong justru menurunkan tensi permainan. Hal inilah yang dimanfaatkan Timor Leste untuk keluar dari tekanan. Meski pertahanan Indonesia sempat direpotkan dengan serangan Timor Leste, namun tuan rumah justru berhasil mencetak gol kedua di menit 29. Lagi-lagi hoki caraka mencetak gol keduanya di pertandingan ini, skor 2-0 bertahan hingga interval pertama usai. Di babak kedua, Sintayong menarik keluar Rahmat Beri Santoso dan memasukkan Ronaldo Kuate. Perubahan ini dirasa tepat, sebab 4 menit setelah pemain keluar dari ruang ganti, Indonesia kembali mencetak gol ketiganya melalui sundulan hoki caraka. Pemain bernomor punggung 9 itu mencetak hat-trick pertamanya di kualifikasi Piala Asia U20 setelah menerima umpan lambung Robby Darwish. Di sisa waktu pertandingan, Indonesia terus membombardir pertahanan Timor Leste. Namun Garuda Nusantara hanya mampu menambah 1 gol melalui sundulan Rabani Tasnim Sidik setelah menerima lemparan Robby Darwish. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 4-0 untuk kemenangan Indonesia tak berubah. Eksperimen Sintayong manjur, Robby Darwish cetak 2 assist dan clean sheet saat debut jadi bek tengah. Robby Darwish jadi salah satu pemain yang diakui Sintayong sebagai eksperimen saat Timnas U19 Indonesia mengalahkan Timor Leste 4-0 dalam laga perdana grup F Piala Asia U20 2023, Rabu, tanggal 14 September tahun 2022. Timnas U19 Indonesia membuka petualangan di kualifikasi Piala Asia U20 2023 dengan kemenangan telak 4-0 atas Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Gol-gol kemenangan pasukan Garuda Nusantara diciptakan oleh hat-trick hoki caraka dan 1 gol Rabani Tasnim. Salah satu yang menarik disoroti dari kemenangan ini adalah perubahan posisi dari Robby Darwish. Pemain Persib Bandung itu dimainkan sebagai bek tengah diduetkan oleh Muhammad Ferrari. Sejatinya Robby adalah seorang gelandang bertahan. Dalam rilis PSSI pun, Robby didaftarkan sebagai pemain Timnas U19 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2023 sebagai gelandang. Laga lawan Timor Leste bisa jadi debut Robby sebagai bek tengah. Catatannya sangat keren, yakni membuat 2 assist serta membikin clean sheet di lini pertahanan. Pasca laga, Sintayong mengakui memang tengah bereksperimen dengan posisi Robby Darwish. Jadi memang bukan posisi dia aslinya, tetapi sedang menerapkan atau memberi warna atau taktik baru kepada tim dan pemain, khususnya Robby, kata Sintayong dalam konferensi pers pasca laga yang dihadiri Bolasport.com. Jadi masih dalam persiapan agar semakin matang dan semakin baik. Tambahnya saat ditanya apakah Robby akan jadi bek tengah pada laga-laga selanjutnya, Sintayong tidak mau membocorkan. Jika saya memberitahukan Robby akan main di mana di laga selanjutnya, sama aja kita kasih tahu taktik kita seperti apa kepada lawan, kata Sintayong. Robby Darwish jadi pemain kesekian pilihan Sintayong yang memiliki kemampuan multiposisi. Pelatih asal Korea Selatan itu memang pernah mewajibkan pemainnya untuk bisa multiposisi demi mengakomodir taktiknya. Kecuali 3 pemain belakang kami yang tidak bisa berubah posisi. Saya ingin setiap pemain harus bisa bermain di setiap posisi, kata Sintayong saat Piala AFF U19 2022 lalu. Mereka harus bergerak dan cari ruang kosong dan itulah taktik kami, tambahnya.
Saat itu Shin Tae-yong juga menyinggung bila ia tidak akan kerap mengganti posisi kiper bila mengikuti turnamen. Memang hari ini saya mengubah starting line-up untuk antisipasi laga selanjutnya. Kalau kami paksakan bermain, fisik pemain akan runtuh dan menurun, kata Shin Tae-yong. Untuk posisi kiper, memang posisi ini berbeda dengan posisi lainnya. Jadi saya pastikan akan meminimalisir pergantian kiper selama turnamen ini. Karena kiper itu berbeda, menurut saya, sangat penting kiper dimainkan terus selama turnamen dan saya akan jarang sekali mengganti posisi kiper, tambahnya.